wabarakatuh. Bertemu lagi ya di channel JPS Jago Pelajaran Sekolah. Kali ini kita akan membahas soal-soal persiapan PAS atau ujian semester 1 ya di kelas 6. Oke, ini ada evaluasi tema 1. Nah, kita hari ini belajar mata pelajaran atau MUPEL biasanya PKN di KD 3.1 di sini ya. Oke, kita akan bahas soalnya di sini untuk persiapan kita menghadapi semester 1 kelas 6. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada contoh penerapan nilai luhur sila pertama Pancasila adalah, kalau sila-sila Pancasila ada 5 ya. Pancasila, panca artinya 5, sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang, itu berhubungan dengan yaitu agama-agama. Kalau misalnya kita ibadah, kemudian kita membolehkan teman beragama lain, itu berhubungan dengan sila pertama. Intinya masalah ketuhanan seperti ini, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ini berarti sila pertama di sini. Nyambung ya. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan rantai. Rantai itu bentuknya ada yang bulat ya, ada yang kotak. Kalau yang bulat ini adalah perempuan. Nah, kalau laki-laki melambangkan laki yang kotaknya. Di situ. Apa itu contohnya sila kedua? Golongannya tolong menolong, membantu nenek menyeberang jalan, memberi uang kepada fakir miskin, misalnya menolong teman yang jatuh, menjenguk teman yang sakit. Itu adalah namanya berhubungan dengan sila kedua Pancasila. Kalau sila ketiga bagaimana? Sila ketiga adalah berbunyi Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan namanya pohon beringin. Itu berhubungan dengan kerjasama kita, gotong royong. Itu sila ketiga. Cinta produk dalam negeri itu juga. Sila keempat, apa berarti sila keempat? Sila keempat adalah namanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Ini berhubungan dengan rapat-rapat ya, atau namanya musyawarah. Sedangkan sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas, berhubungan dengan kemakmuran. Ini berhubungan dengan namanya hak dan kewajiban. Otomatis kalau di sini ada penerapan sila keempat Pancasila. Oh, sila pertama ya, maaf ya. Ya udah, jawabannya yang A. Itu aja sudah. Nah, kalau hak asasi manusia ini berarti ya sila ke berapa? Sila ke 5, pintar. Kalau perbedaan pendapat, sila keempat persamaan derajat, sila ke-2. Mudah sekali ya. Sedangkan nomor 2 di sini ada Yogi menjenguk temannya yang sedang sakit. Perilaku Yogi sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu sila ke berapa? Nah, ini menjenguk teman yang sakit, sila ke-2. Udah ya? Setelah penjelasannya yang tadi. Nomor 3, contoh penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Sila ketiga lo ya, mengejek teman. Janganlah, jelas. Ini tidak menyebabkan bersatu, nanti bertengkar ya, iya adanya di sini. Hanya mau mempelajari suku bangsa sendiri saja, ya jangan juga. Karena di Indonesia beragam sekali suku bangsanya. Membeli barang-barang dari luar negeri, mudah juga. Nah, harusnya kita cinta dalam negeri, turut melestarikan kesenian tradisional. Ini dia. Ada yang tanyakan? Udah ya. Lanjut lagi, di sini ada nomor 4, contoh penerapan nilai luhur dalam sila keempat Pancasila. Sila keempat ya di sini ya. Keempat. Nih. Bermain dengan semua teman walau berbeda suku bangsa. Otomatis di sini sila ke-3, menghormati teman yang berbeda agama. Sila ke-1, membeli produk-produk dalam negeri. Sila ke-3, memilih ketua kelas dengan cara musyawarah. Sila ke-4, otomatis jawabannya adalah yang D. Nah, ini dia permusyawaratan. Untuk mencapai mufakat. Contoh sikap peduli terhadap tumbuhan di sekitar kita yaitu apa? Menerima tumbuhan secara teratur. Benar sekali. Membiarkan rumput tumbuh jangan. Membiarkan tumbuhan layu jangan juga, kasihan. Menebang pohon, nanti bisa banjir, apalagi sekarang musim hujan. Oke, itulah jawaban
materi PKN KD 3.1 di tema 1 kelas 6. Apakah ada yang tanyakan? Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau belajar untuk persiapan ujian sekolah ya, yaitu semester 1 untuk kelas 6. Oke, kali ini kita ujiannya per mata pelajaran. Ini ada mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 6, yakni tema 1 dulu ya yang kita bahas. Ini ada Bahasa Indonesia, yakni tem KD 3.1 ini. Ada soal-soal akan kita bahas untuk latihan ujian sekolah kita. Semoga nanti dapat bermanfaat ya. Oke. Untuk itu jangan lupa like and subscribe dulu untuk mendukung channel kami ya. Di sini untuk pertanyaan yang pertama, ada ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf disebut apa? Kalau kayak gitu. Kalau yang namanya ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf itu disebut, yaitu namanya ide pokok. Jelas ya? Ini jawabannya adalah yang B, ide pokok. Untuk pertanyaan yang kedua, di sini ada pertanyaan berikut yang bukan cara menentukan ide pokok adalah kira-kira apa? Yang A, menentukan kalimat pendukung pada setiap paragraf. Oh, tidak perlu ya. Menemukan ide pokok berdasarkan kalimat utama, jelas. Karena ide pokok terletak di kalimat utamanya. Menentukan kalimat utama pada bacaan, mantap gitu ya. Membaca teks bacaan dengan sesama, jelas sekali. Kita pasti membaca teks sebelum mengerjakan sesuatu. Karena di sini yang ditekankan adalah yang bukan, otomatis jawabannya adalah yang A. Karena kita tidak perlu menentukan kalimat pendukung pada setiap paragraf. Untuk yang berikutnya, soal nomor 3, di sini ada teks bacaan. Untuk mengerjakan soal nomor 3 dan nomor 4. Di sini ada bacaan, dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Pertanyaan yang pertama, ide pokok pada bacaan di atas adalah, ide pokok itu terletak pada kalimat utama. Sedangkan yang namanya jenis paragraf itu ada 2, hasilnya ada 3 ya. Tapi yang paling sering keluar adalah paragraf deduktif dan induktif. Jadi kalau deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya di awal paragraf, jadi di sini kalimat yang awal. Sedangkan kalimat atau paragraf yang induktif ada di akhir. Terus untuk menentukannya bagaimana? Kalau kita baca kalimat yang pertama dan yang kedua, kalimat kedua menjelaskan kalimat yang pertama, jelas paragraf adalah paragraf deduktif. Karena yang kebanyakan paragraf itu deduktif, teman-teman. Jadi kalau milih misalnya teman-teman tidak tahu sama sekali jawabannya, tawur aja yang awal gitu ya, deduktif. Coba di sini, dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota loh, ini kan menjelaskan dataran rendah lagi. Otomatis ide pokoknya adalah ibu kota provinsi terletak di dataran rendah. Enggak ya, karena hampir semua, berarti ada yang enggak. Tebu contoh, enggak ya. Dataran rendah berada di ketinggian India. Dataran rendah berada di ketinggian 0 sampai 200 meter di permukaan air laut. Kenapa? Karena di sini paragrafnya adalah paragraf deduktif. 4. Informasi penting yang dapat kita temukan berdasarkan bacaan di atas apa? Ibu kota negara di Indonesia terletak di antara ini. Ya enggak semuanya gitu ya. Yang B, tumbuhan dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Ada enggak di sini? Ini ada ya. Padi, palawija, dan tebu. Otomatis jawabannya adalah yang B. Gampang ya teman-teman ya. Lanjut lagi, karena materi utama di sini adalah ide pokok. Sama kalimat utama ya. Ini informasi yang dalam paragraf. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di titik. Kata yang dicetak tebal
memiliki kesamaan arti dengan apa? Kalau pokok ya jelas utama, otomatis jawabannya yang C. Untuk yang tema 1, apakah ada yang ditanyakan? Mudah sekali ya. Semoga bersama bermanfaat untuk pelajaran bahasa Indonesia tema 1 kelas 6 ini. Oke. Hari ini kita mau belajar lagi ya untuk persiapan ujian semester 1 untuk kelas 6. Materinya sekarang adalah IPA ya, yaitu di pelajaran ke-13. Karena ujiannya per mata pelajaran, di sini ada materi IPA ya yang kita sajikan hari ini, yaitu di tema 1, yakni berisi KD 3.1. Inilah ada pertanyaan-pertanyaannya. Ada 5 soal ya di sini. Coba kita jawab bersama-sama ntar lagi ya. Tapi jangan lupa like and subscribe dulu channel kami ya. Oke, dari yang pertama dulu, di sini ada alat perkembangbiakan jantan pada gambar ditunjukkan oleh nomor berapa? Jadi ini adalah bagian-bagian bunga ya. Di sini ada dari nomor 1, ini ada mahkota bunga. Kemudian ada nomor 2, ini ada namanya adalah serbuk sari di sini. Nomor 3 ini ya namanya tangkai sari. Kemudian nomor 4 ini adalah kepala putik. Nomor 5 tangkai putiknya. Nomor 6 ini kandung lembaga. Nomor 7 tangkai bunga. Nomor 8 ini adalah dasar bunga. Kemudian nomor 9 adalah kelopak bunga. Fungsinya apa kalau kelopak bunga? Kalau kelopak bunga ini untuk namanya melindungi bunga sebelum mekar. Kalau yang mahkota ini nomor 1, mahkota ini berfungsi untuk namanya sebagai penghias atau pengindah bunga. Di bagian yang paling indah dari bunga adalah di mahkota bunga nomor 1 ini. Di bunganya berwarna-warni. Sedangkan alat perkembangbiakannya yang mana? Ini nomor 4 sama nomor 2. Nomor 2 ini adalah serbuk sari, sedangkan yang nomor 4 ini adalah namanya kepala putik. Kalau yang serbuk sari ini sebagai kelamin namanya jantan, mengandung sperma ya. Kalau yang kepala putik ini kelamin betina, mengandung sel telur. Otomatis di sini ada alat kelamin jantan pada gambar ditunjukkan oleh nomor 2. Terus jawabannya adalah nomor 2B. Paham? Oke, lanjut di bagian nomor 2. Nama bagian bunga yang ditunjuk oleh nomor 4. Tadi sudah dikasih tulisannya ya. Kepala putik. Nah, ini dia. Kepala putik atau putiknya. Kalau benang sari otomatis nomor 2, mahkota bunga nomor 1, kelopak bunga adalah nomor 9. Lanjut nomor 3 ya, hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Jadi cara berkembangbiakan hewan ada 3 macam. Ada yang pertama yaitu ya, perkembangbiakan hewan ini ada cara ovipar atau bertelur. Ini bertelur. Sedangkan yang kedua vivipar, ini beranak. Sedangkan yang terakhir adalah namanya ovovivipar. Ini bertelur dan beranak, dua-duanya ini. Jadi dia bertelur, telurnya tidak dikeluarkan teman-teman. Kalau ovovivipar itu tetap di dalam tubuhnya, kemudian menetas di dalam tubuhnya, baru dikeluarkan dalam bentuk anak. Itu namanya berkembangbiakan secara ovovivipar. Siapakah yang ovovivipar? Kura-kura ovipar, bertelur. Gajah vivipar. Otomatis yang keliru. Keluar bawah ada iya, ini dia jawabannya. Ya udah, kalau ikan paus ini dia mamalia ya. Jadi dia otomatis sama gajah ini ovovivipar, beranak. Ini jawabannya ular boa dan gajah. Lanjut
Di nomor 4 di sini ada gambar-gambar tumbuhan dan cara perkembangbiakannya. Pasangan antara tumbuhan dan cara perkembangbiakan yang tepat ditunjukkan oleh apa? Ini ada umbi lapis, benerkah itu umbi lapis? Kalau ini jelas wortel ya. Wortel itu dia pakai umbi akar. Otomatis yang nomor 2 salah. Jadi yang ada duanya salah ya. Kita coret dulu. Loh, otomatis jawabannya adalah yang bisa yang nomor 1 dan nomor 3. Kalau misalnya di teman-teman yang nomor 1 ini masih belum paham ini apa, kita seleksi caranya. Ini namanya mengerjakan pakai cara seleksi. Jadi yang tidak mungkin benar coret aja, otomatis jawabannya sudah ada nih, yang B. Nomor 3 ini apa sih? Ini adalah kentang. Kentangnya pakai umbi batang. Bener lah ini. Ini adalah namanya cocor bebek pakai stolon. Bukan. Cocor bebek ini menggunakan namanya tunas, tapi tunas yang istimewa. Namanya tunas adventif. Nah, seperti halnya sukun dan cemara. Jadi seperti itu teman-teman. Ngerti ya? Otomatis jawabannya yang B. Lanjut ke nomor 5. Perhatikan nama-nama hewan berikut di bawah ini ya. Kelompok hewan yang berkembang biak dengan cara yang sama. Ini vivi par. Ini juga vivi par. Daniel juga vivi. Kura-kura baru ovi. Apa itu ovi? Ovipar ya. Buaya juga ovi. Ada buku yang mengatakan kalau buaya itu ovipar. Bukan. Buaya itu telurnya dikeluarkan, dikuburkan dalam tanah. Otomatis jelas dia ovipar. Kalau keluar telurnya tidak dikeluarkan loh, baru ovovivipar. Otomatis yang sama apa aja? Ya 1, 2 sama 3. Ya, jawabannya yang A. Itulah jawaban dari mata pelajaran IPA KD 3.1 di tema 1 kelas 6. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar yakni persiapan untuk ujian semester 1 kelas 6 kurikulum K13 yakni di mata pelajaran IPS. Kali ini kita membahas tema 1 dulu ya, yakni berisi KD 3.1. Ini dia soal-soalnya teman-teman, kita mau membahas ya dari yang nomor 1 dulu. Oke, pertanyaan tentang batas wilayah Asia Tenggara. Di Asia Tenggara ada organisasinya, organisasi regional namanya ASEAN gitu ya. Ini wilayah Asia Tenggara. Berikut yang tepat adalah bagian utara negara Timur Leste. Enggak ya, ini di bagian selatan. Otomatis yang A keliru. Bagian barat negara Tiongkok, bukan Samudra Hindia ya. Otomatis yang barat juga keliru. Jadi kalau di bagian utara ini ada Cina, Tiongkok, di bagian barat ada Samudra Hindia. Kalau bagian timur, Papua Nugini, Samudra Pasifik. Yes, benar sekali yang ini. Bagian selatan negara India, enggak mungkin. Ini di baratnya ini, Bangladesh juga di baratnya, Samudra Hindia di baratnya. Kalau di selatannya golongan Timur Leste, Samudra Hindia, Australia. Otomatis jawabannya adalah yang C. Mudah teman? Adakah yang masih belum bisa? Lanjut lagi ya. Di sini nomor 2. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini karena di Myanmar itu sebagian besar penduduknya adalah beragama Buddha. Otomatis banyak sekali pagoda dan kita lebih mudah menemukan pagoda di sana. Setiap wilayah Myanmar jarang terdapat pagoda, enggak. Karena banyak sekali. Sangat mudah menemukan pagoda dan kuil-kuil suci Buddha di negara Myanmar. Pintar sekali ini dia. Myanmar sebagai besar masyarakatnya menganut kepada Islam, enggak. Otomatis jawabannya adalah yang B. Mudah ya teman. Soal nomor 3. Di sini ada soal negara tetangga yang wilayah daratannya berbatasan langsung dengan Indonesia. Apakah itu? Negara tetangga yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Indonesia ada 3 negara, yakni negara Malaysia,
kemudian Timur Leste, dan satunya lagi adalah Papua Nugini. Jadi jawabannya di sini adalah Malaysia dan Timur Leste. Otomatis jawabannya adalah yang ini ya teman-teman. Nyambung ya teman-teman ya. Maaf ini ada kesalahan tadi ini. Jadi jawabannya adalah Malaysia dan Timur Leste. Negara ini mengembangkan sektor perdagangan dan jasa sehingga mampu mengantarkan negara ini menjadi negara kaya di Asia Tenggara. Negara yang dimaksud adalah negara apakah itu? Yakni jelas banget ini negara Singapura, teman-teman. Tinggal satu soal lagi, yaitu sini dia, negara tetangga berikut yang pemerintahannya berbentuk kerajaan. Apakah itu? Kalau yang kerajaan ya Malaysia dan Thailand. Ini dia yang kerajaan. Laos bukan, Brunei Darussalam iya, tapi Timur bukan, Filipina juga bukan, otomatis Malaysia jawabannya. Itulah pembahasan tema 1 untuk mata pelajaran IPS kelas 6 ya, KD 3.1. Semoga bermanfaat. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mau belajar materi SBDP kelas 6 tema 1 untuk persiapan ujian. Ini adalah contoh soal dari materi SBDP 3.4 di tema 1 kelas 6 ya teman-teman. Teman-teman bisa mencoba di rumah mengerjakan soal-soal berikut. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Ini adalah soal dari yang nomor 1 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut yang bukan merupakan bahan untuk membuat patung. Apakah? Tanah liat? Pasti ya. Plastisin juga bisa. Bubur kertas? Bisa. Andaman playdoh ini yang bukan teman-teman. Ini adonan untuk membuat kue. Ya jangan kita gunakan untuk membuat patung. Ini buat makanan teman-teman. Ya. Contoh patung yang idenya terinspirasi dari hewan. Ada cluenya di sini adalah hewan. Ingat cluenya adalah hewan. Otomatis kalau cluenya hewan, ayam jelas ini tumbuhan juga, ini orang. Lanjut, ayam berarti yang ayah. Nyambung ya teman-teman. Kita harus berlatih terus agar menghasilkan patung yang kalau kita berlatih ya tujuannya untuk berhasil gitu ya dan indah. Nah, jawabannya adalah yang C. Sangat mudah teman-teman. Itu nomor 4. Kedua patung pada gambar merupakan ikon dari kota. Ini ikonnya Indramayu, yaitu ada gambar mangga di sini, ada gambar kijang ya teman-teman. Ada kijang sama mangga di situ. Di bawah ini yang bukan langkah-langkah membuat patung kerajinan patung. Langkah-langkah membuat karya kerajinan patung adalah membuat sketsanya. Di kita angan-angan. Ya, pastilah dia. Memilih alat dan bahan. Mencari ide dan menemukan ide. Iya, kalau langsung membuat patung, kalau kita langsung membuat kita tidak tahu apa yang mau kita buat, jadi kan nanti akan memperlambat prosesnya. Otomatis lebih baik kita membuat sketsa dulu, kemudian memilih alat dan bahan, mencari ide. Ini yang pertama sendiri ya, baru membuat sketsa, baru kita membuatnya. Jangan langsung membuat aja teman-teman, kita siapkan dulu apa yang mau kita buat. Itulah SBDP. Ini berhubungan dengan patung ya teman-teman, berarti ya teman-teman. Karya 3 dimensi. Jadi ada panjang, lebar dan tingginya. Ini bisa diisi. Kalau karya 2 dimensi seperti foto. Jadi hanya bisa dilihat dari satu arah. Dia hanya punya namanya panjang dan lebar. Oke. Semoga bermanfaat.